Salam yang Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur dan terima kasih karena Tuhan masih memberi kesempatan buat kita untuk belajar firman Tuhan pada malam hari ini sebagai dasar renungan kita pada malam hari ini. Yang terdapat Mazmur 106 ayat 1 sampai 4 kita akan baca. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapa yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya, berbagilah orang-orang yang pegang pada hukum, yang melakukan keadilan segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat keabaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacitamu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Saya ambil dalam satu topik, yaitu kasih setia Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi, kasih setia Tuhan sepanjang masa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu kami setelah membaca. Mari Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu, ampuni segala dosa-dosa kami, sucikan segala pelanggaran kami, supaya persekutuan kami pada malam hari ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun tentang kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan berfirman kepada kami pada malam hari ini, kami akan siap akan mendengarkan suara-Mu. Amin. Puji Tuhan. Judulnya adalah kasih setia Tuhan sepanjang masa. Atau dengan kata lain adalah kasih setia Tuhan tak terbatas. Kasih setia manusia dapat diukur, dapat dijangkau, dapat diprediksi. Tetapi kasih Tuhan, kita tidak dapat memprediksinya. Kita tidak dapat mengukurnya. Dalam laut dapat diukur. Tapi dalamnya kasih Kristus tidak dapat diukur oleh apapun. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah ada beberapa hal. Yang pertama, kita bersyukur. Kasih setia Tuhan hari ini yang tidak pernah berkesudahan, yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Tetapi kita patut bersyukurlah. Tuhan Yesus baik. Ya. Di saat-saat kita tak berdaya, kita baru datang pada Tuhan. Coba kita waktu kita serba ada, serba punya. Atau kata lain serba kaya. Mobil mewah, rumah megah, harta kaya yang berlimpah. Kita lupa itu bersyukur. Kita lupa berterima kasih pada Tuhan yang punya sumber berkat. Tapi melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita belajar bersyukurlah kepada Tuhan yang punya berkat. Itu bukan hasil usaha. Kita sebagai orang yang percaya tahu berterima kasih pada Tuhan. Dan orang yang kita juga bisa bandingkan dengan orang-orang yang ada sekeliling kita. Ketika orang memberikan sesuatu kepada kita, kalau kita tidak tahu berterima kasih, kalau kita tidak bisa berterima kasih, apa kata orang? Dasar lo, engkau tidak tahu berterima kasih. Saya memberikan, kamu tidak ada ucapan terima kasih apa-apa pada saya. Saya lain kali tidak akan kasih lagi. Dia akan berkata seperti itu. Ya. Atau dengan kata lain, saya sudah memberi, kamu tidak tahu berterima kasih, justru bersungut-sungut. Itu yang diharapkan manusia. Itu yang ada dalam manusia. Tapi hari ini kita mendengarkan suara Tuhan. Belajar hidup dengan Tuhan. Yaitu bersyukur. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kasih. Yang peduli terhadap kita. Kemudian yang kedua adalah yang harus kita pelajari saat ini adalah
hiduplah dalam pimpinan Tuhan. Ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ia melakukan keadilan di segala waktu. Yang kedua adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Atau keadaan lain adalah hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Jangan hidup menurut pimpinanmu, menurut kemampuanmu, tapi hiduplah menurut kehendak Tuhan. Ya. Supaya kita hari-hari hidup kita ini pegang, berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Yang berbahagia adalah orang-orang yang berpegang teguh pada janji Tuhan, pada perintah Tuhan, melakukannya. Itu orang-orang yang hidup menurut pimpinan dan tuntunan Tuhan. Bukan mengandalkan kemampuannya, bukan bersandar pada dirinya. Melainkan dia bersandar sepenuhnya kepada kemampuan, petunjuk Tuhan, otoritas Tuhan. Kita ini hidup oleh karena pimpinan dan tuntunan Tuhan. Coba kalau Tuhan tidak memimpin kita, tidak menuntun hidup kita sampai hari ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini. Ingatlah, Tuhan mengasihimu. Ya, Tuhan mengasihimu, Tuhan mempedulikan. Kalau mau berbahagia, kalau mau diberkati oleh Tuhan, belajar hidup dengan Tuhan. Belajar bergaul dengan Tuhan. Sehingga hidupmu setiap saat diberkati oleh Tuhan. Secara jasmani, sandan pangan, dan rohani. Ada hubungan kita dengan Tuhan. Itu rohani. Itu nomor 1, nomor 2 jasmani. Ya. Ingat, ayat 3 adalah Tuhan memberi pengharapan. Ada harapan, ada jaminan. Kalau kita bersandar dan hidup menurut pimpinan dan tuntunan Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga perlu kita perhatikan adalah ayat 4-5. Berharap pada kasih sayang Tuhan. Berharap pada kasih setia Tuhan. Ya. Firman Tuhan mengajar kita pada malam hari ini adalah yang ketiga adalah berharap pada Tuhan. Bukan berharap pada manusia. Manusia akan mengecewakanmu. Manusia akan mempermalukanmu. Sekalipun itu saudara, sekalipun itu keluargamu. Dia pasti akan mengecewakan kamu. Dia akan mempermalukan engkau. Oleh karena itu berharap pada Tuhan. Bersandar sepenuh pada Tuhan. Jangan bersandar pada diri kita. Jangan bersandar pada manusia. Jangan bersandar pada orang lain. Terkutuklah orang yang bersandar pada manusia, pada bangsawan, pada diri sendiri. Maukah kita dikutuk oleh Tuhan? Kutuk berkat. Tidak ada seorang pun yang ada hadir saat ini tidak mau diberkati oleh Tuhan. Semua mau diberkati oleh Tuhan. Ya. Semua mau diberkati oleh Tuhan. Yang pertama adalah pengharapan keselamatan dalam hidup kita. Itu senantiasa, itu yang utama. Berharap keselamatan. Intinya. Yang kedua berharap pada Tuhan setiap saat. Persoalan kita berharap pada Tuhan supaya Tuhan menyelesaikannya. Bukan berharap pada manusia, bukan mencari orang pintar, bukan mencari orang lain yang lebih bisa. Bukan. Orang lain hanya bisa menyelesaikan. Hanya sekedar. Tetapi kalau Tuhan bukan sekedar. Dia sungguh-sungguh menolong kita. Dia sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat kita.
hari ini, dimanapun Anda berada saat ini, mari kita belajar pada Tuhan. Yang pertama, bersyukur pada Tuhan. Apa yang kita makan dan minum, apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita, karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita bersyukur semuanya itu. Bukan hasil usahamu. Yang kedua, adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam rancangan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan hidup apa yang engkau inginkan. Bukan hidup apa yang orang lain inginkan. Saudara, keluargamu. Bukan. Tapi hiduplah dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah berharap pada Tuhan. Atau bersandar sepenuh pada Tuhan. Bukan bersandar pada diri kita sendiri. Bukan bersandar pada manusia. Bukan bersandar pada orang pintar. Bukan bersandar pada orang kaya, saudaraku. Dia akan mempermalukan kita. Karena janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan membawa pengharapan dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup ini. Mari kita belajar hidup dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Bersandar sepenuh kepada Tuhan. Apapun terjadi dalam hidupmu, dahulukanlah Tuhan. Maka akan terlaksana. Kita tidak akan dikecewakan. Kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Justru Dia akan mengangkat kita di tengah-tengah dunia ini. Situasi apapun. Yang penting kita bersandar berharap pada Tuhan. Ya. Kiraan firman Tuhan pada malam hari ini. Ia mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Hidupkanlah firman Tuhan. Jangan matikan firman Tuhan dalam hidupmu. Tapi hidupkanlah firman Tuhan supaya kita bisa hidup. Karena firman itu bukan firman yang mati. Firman yang hidup. Yang mati bisa hidup. Firman Tuhan berkuasa atas hidup kita. Mari kita bersandar sepenuh pada Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Jangan menyerah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Percayakan semua itu. Bahwa Tuhan akan melakukannya yang terbaik. Di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Membawa pengharapan. Membawa kekuatan kita untuk tetap hidup dengan Tuhan. Untuk tetap bergaul dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik. Pada malam hari ini kami bersyukur terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah bergaul dengan Engkau ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang hamba telah sampaikan ini. Membawa berkat bagi banyak orang. Dimanapun berada. Siapapun yang mendengar firman Tuhan. Engkau berkati mereka. Engkau jamah mereka. Supaya mereka bisa menerima firman-Mu. Karena firman inilah firman yang hidup. Menghidupkan orang yang mati menjadi hidup kembali dan bangkit. Itu berkuasa firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau beri kesempatan kami pada malam hari ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Pemerintah kami itu mulai dari tertinggi sampai terendah. Yaitu Presiden Jokowi. Kau berkati, engkau lindungi, tutup bungkus dan kuasa darahmu. Segala kuasa setan apapun rorongan, roh, pelecehan, roh, memberontak terhadap kepemimpinannya, kami tolak semua di dalam nama Yesus. Kuatan Jokowi. Mampukan dia untuk memimpin negara Indonesia selanjutnya. Karena hanya dialah yang Tuhan percayakan untuk membawa negara ini ke jalan yang benar. Kami percaya Tuhan pasti akan mengerjakannya. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Pak Jokowi sekeluarga, anak istri dimanapun dia berada. Engkau berkati. Beri kesehatan kekuatannya.
jauhkan dari segala sakit penyakit apapun. Supaya Jokowi tetap kuat, tetap berjaya di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Pemerintah yang korupsi, kami tolak semua di dalam nama Yesus. Roh korupsi, roh setan yang mau menghancurkan bangsa negara ini, mau menghancurkan pemerintahan Jokowi ini, kami tolak semua di dalam nama Yesus. Jadilah kehendakmu dan jadilah rencanamu Tuhan terjadi atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, kembalikan pada jalan kami, jalan bangsa kami di jalanmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami yang kami panjatkan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Saudaraku, terima kasih saudara sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Jadilah firman Tuhan menuntun hidup kita.